Lalu kita membahas gimana sih style dan juga approach dari berbagai smart money yang ada di kripto. Kira-kira mereka ini seperti apa ya cara mainnya. Pertama, kita akan membahas ya AI16Z ya, atau Andreessen Horowitz. Jadi, approach yang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz, mereka ini memang menyebar ya banyak uang mereka ke berbagai ya project atau startup yang kita ngomong Web3 company ya, Web3 startup yang memiliki performa oke. Nah, lalu mereka ini menawari yang namanya inkubasi. Jadi mereka nggak hanya investasi, tapi mereka ini dididik. Nah, misalkan nih, dia melihat, oke, proyek kamu apa? Ya, misalkan AI ya, AI with layer 1 integration, etc. Nah, dia ini melihat, oke, ini proyeknya oke, tapi foundernya ini masih muda, misalkan usianya masih 21 tahun. Dia belum bisa ya nge-handle manajemen secara tepat. Nah, itu dia dan juga timnya akhirnya menginkubasi orang itu supaya oke, kamu kerja aja di kantor saya sini. Kamu kerja di sini supaya saya bisa mengawasi dan nanti orang-orang saya yang kerjain finance-nya ya, kerjain SDM-nya, kerjain marketingnya. Kamu fokus coding ya, kamu fokus kerjain itu. Nah, ini approach yang memang dilakukan ya oleh Andreessen Horowitz supaya ya dia bisa memperoleh ya keuntungan dan juga ngembangin fund-nya, dan nanti ketika ya perusahaan yang kita ngomong rintisan ini dari kecil jadi gede, dia akhirnya exit dan juga menjual ke investor yang lain. Pantera Capital. Apa yang dilakukan oleh Pantera? Jadi Pantera itu selalu percaya ya ke namanya investasi yang early ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi di Chain Broker, teman-teman cari Pantera Capital, hampir setiap project-project besar yang kita gunakan sekarang jaringannya, itu Pantera selalu ada di sana. Karena dia selalu memiliki ya yang namanya tesis The Greatest Fool. Apa itu The Greatest Fool? Itu adalah suatu tesis di mana di market apapun itu akan selalu ada orang bodoh yang membeli di harga yang lebih tinggi lagi. Dan Pantera yang spotting ya project itu in the early stage ya, mereka kapitalisasi yang paling gede ya. Jadi mereka beli banyak sekali persediaan dari project itu ketika belum banyak orang ngomongin, bahkan ketika projectnya masih dalam tahap seed. Lalu ketika dia udah TGE ya, dia udah launching di berbagai exchange yang besar. Nah, ada orang yang bodoh membeli ketika dia launching di exchange. Ketika dia harganya overvaluation dan melambung tinggi, nah dia menjual ya ke para orang bodoh ini. Nah, berbagai investasi yang dilakukan di tahap seed ini mereka jual ke berbagai orang bodoh yang rela membeli di harga yang jauh lebih tinggi. Jadi adalah approach yang dilakukan oleh Pantera Capital. Animoca brand ini juga salah satu yang paling gede juga. Jadi apa sih fokus mereka? Mereka fokus ke yang namanya niche. Mereka tahu ya bahwa ada banyak sekali ya teman-teman sektor di market kripto. Nah, ini misalkan kita ngomong layer 1. Nah, ini misalkan layer 2. Nah, ini misalkan meme. Nah, dia tahu kalau dia berinvestasi di layer 1, oke, sangat sulit mengalahkan Solana ya, sangat sulit mengalahkan ETH. Dia pun juga ya investasi di layer 2 misalkan. Dia sangat paham ya, sangat sulit mengalahkan Arbitrum, mengalahkan Polygon. Ya, meme pun juga it's a PVP market. Maka dari itu dia fokus ke niche. Dia tahu niche yang sangat oke ya di market kripto yang memang kecil, tapi kalau dia kuasain itu 100% atau 80%, dia itu akan menjadi pemenangnya ya. Dia mending jadi paus di kolam yang kecil daripada menjadi paus kecil ya di kolam yang sangat besar. Jadi dia fokus ya di GameFi dan juga NFT. Ya, ini adalah approach yang dilakukan oleh yang namanya Animoca. Nah, dia tidak gubris ya L1 L2 ya, blockchain infrastructure yang mana persaingan sangat sulit, dan plus ya mungkin dia nggak terlalu tahu, nggak terlalu ngerti di situ, akhirnya dia main di niche marketnya. Itulah mengapa ya kita ngomong dia mengalami kenaikan ya atau pertumbuhan value-nya karena hanya berfokus ke niche yang bisa dieksplorasi.